Loh. Rizal Ramli mau batalkan IKN jika Jokowi lengser dari presiden? Ngimpi kok di siang bolong toh jal. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kita perlu dong supaya pembangunan itu bukan hanya di Pulau Jawa doang. Kita perlu pembangunan juga ke daerah-daerah, terutama di Kalimantan. Argumen itu ada benarnya. Pembangunan selama ini terpusat di Jawa. Tapi untuk memindahkan, membuat daerah maju itu bukan begitu caranya. Jadi jangan dengarkan oposisi yang terus berusaha menghalangi pembangunan ibu kota baru dengan narasi pembodohan. Seperti buang uang sia-sia, belum waktunya pindah, daerah baru nggak layak jadi ibu kota. Oposisi itu selalu begitu. Mereka ketika memerintah saja ragu untuk membuat sebuah pilihan berani. Pak Rizal Ramli ini memberikan suatu statement-statement yang ngawur dan lebih cenderung memfitnah, menyebarkan hoax. Secara pribadi saya menyarankan pada Pak Rizal Ramli untuk kembali ke marwahnya dia sebagai akademisi. Jangan suka menyebarkan hoax, jangan suka menyebarkan fitnah, jangan suka menyebarkan narasi yang akhirnya menjadi bumerang buat Anda sendiri. Dan sekarang Jokowi menetapkan bahwa ibu kota pun harus dipindahkan ke Kalimantan. Buat Jokowi, keseimbangan adalah kata kunci bagi pembangunan rakyat Indonesia, pemerataan, keadilan. Jokowi saya rasa sudah bosan dengan segala yang serba Jawa. Dia ingin mendobraknya. Dia sudah melakukan banyak hal dan kini salah satu langkah paling revolusioner adalah dengan mengubah lokasi ibu kota. Ekonom senior Rizal Ramli turut memberikan ucapan selamat ulang tahun ke-495 kepada Ibu Kota DKI Jakarta di laman akun Twitter pribadinya. Namun Rizal Ramli justru juga menyinggung rencana pemerintah untuk memindah Ibu Kota Negara ke Kalimantan. Ucapan ulang tahun untuk DKI Jakarta dari Rizal Ramli ini diselipi dengan pesan menolak Ibu Kota Negara alias IKN yang ada di Kalimantan Timur. Menurutnya, pihaknya akan tetap mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dengan alasan historis dan perjuangannya. Menurut Rizal Ramli, ketimbang bangun IKN lebih baik menggunakan cara lain untuk memeratakan pembangunan di daerah. Lebih lanjut, ia pun mengatakan dirinya mempunyai konsep untuk memajukan daerah tanpa bangun IKN. Menurutnya sederhana, yaitu dengan mengubah UU alokasi khusus, misalnya daerah penghasil ikan dapat sebagian persentase dari ekspor ikan. Maka daerah NTT, Maluku, Kepulauan Riau jadi maju. Daerah penghasil mineral, apakah itu nikel, emas biji besi, dapat persentase ekspor, jadi maju. Menurut Rizal Ramli, konsep bagi hasil alokasi khusus dan alokasi umum lebih berfaedah dibanding membangun IKN. Oleh karena itu, pihaknya siap membatalkan IKN setelah rezim Presiden Joko Widodo atau Jokowi berakhir. Apakah sakit hati lagi nih? Keluar-keluar terus kayak emak-emak sedang naik darah. Rem dikit dong. Stres itu tidak baik loh buat kesehatan. Lagian, tujuan pemindahan IKN bukan untuk kepentingan politik dan buang-buang anggaran macam Gubernur DKI yang kau dukung. Pembangunan IKN tersebut bertujuan untuk menggeser titik berat pembangunan dari Jawa sentris ke Nusantara sentris. Pemindahan IKN merupakan keputusan politik negara yang sangat visioner dan strategis. Secara sosiologis, kebijakan ini berarti menggeser titik berat pembangunan dari Jawa sentris ke Nusantara sentris. Jadi hal tersebut juga akan mempermudah pemerataan ekonomi, terutama juga konsep yang diungkapkan oleh Rizal Ramli tersebut. Bahkan rencana pemindahan IKN sudah sering diwacanakan sejak 1960 hingga era reformasi. Namun hal itu baru ditindaklanjuti oleh undang-undang di masa sekarang di era Presiden Jokowi. Proses pembuatan UU IKN ini pun sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Bahkan telah melalui pembahasan dan masukan para akademisi serta perdebatan di DPR RI. IKN Nusantara ini nantinya akan jadi kota percontohan nasional karena merupakan forest city pertama di dunia. Kota ini akan menerapkan sistem transportasi massal modern, ramah lingkungan, dan menggunakan energi terbarukan secara masif. Jadi alasan apapun yang diungkapkan Rizal Ramli tidak ada gunanya sama sekali. Jika memang mau menolak pemindahan IKN, silahkan saja. Itu pun kalau bisa. Ucapan Rizal Ramli tersebut sepertinya mempunyai power sekelas presiden untuk membatalkan IKN. Padahal, Rizal Ramli ini sudah jadi kartu mati. Tidak ada wibawa dan gaya untuk jadi seorang pemimpin. Hanya saja, dia masih menggenggam impiannya erat-erat
dan masih gigih memperjuangkannya. Mending tak usah mempermalukan diri sendiri. Benar kata JK dulu, Rizal Ramli ini cuma pintar berteorika dan bicara. Kinerjanya tak beres, omongannya besar, tidak punya kemampuan untuk memimpin, tapi merasa dirinya sangat pintar. Dan terbukti, caranya mengkritik pemindahan ibu kota pun terdengar sangat amatiran, bukan dari orang yang katanya pintar. Tampak jelas terlalu benci kepada pemerintah. Rizal Ramli boleh berkuar-kuar, seolah dia ini sangat sakti, bisa selesaikan semua masalah. Tapi dia lupa satu faktor penting, yaitu keyakinan dari masyarakat. Apakah masyarakat percaya omongannya? Yang benar adalah mereka tidak peduli. Rakyat sudah tidak bisa dipengaruhi dengan narasi murahan seperti ini lagi. Ramli hanya dianggap kayak orang yang berjualan obat, teriak kencang-kencang pakai 10 toa, tapi tidak ada yang datang, meski hanya sekedar melihat-lihat. Bagaimana menurut Anda? Makin prihatin, AHY diserang netizen. Pepo turun gunung gunakan jurus politik prihatin. Kayak gini kok ngebet mimpin negara. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. AHY dibully dengan kata-kata yang sadis dan kejam. Mungkin itu cara Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji dan menggembleng seseorang yang baru masuk dalam dunia politik. Dari materi serangan yang dialamatkan kepada kita, Partai Demokrat, para kader, setelah pertemuan itu sebenarnya kita tahu dari kelompok mana serangan sengit itu berasal. Sebuah video yang memperlihatkan Dewa Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono atau akrab disapa SBY, angkat bicara soal putranya Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY kerap diserang oleh pihak tertentu, viral di media sosial. Video SBY angkat bicara terkait AHY kerap diserang oleh pihak tertentu itu viral usai diunggah pengguna Twitter tukang rosok _ seperti dilihat pada Kamis 23 Juni 2022. Dalam narasi cuitannya, netizen itu menyebut SBY dalam video unggahannya itu tampak marah lantaran AHY dan Partai Demokrat kerap diserang. Terkait hal itu, sang netizen pun menyentil sejumlah pegiat media sosial seperti Eko Kuntadi, Aka Aja, dan Denny Siregar. Dilihat dari video itu, tampak SBY tengah berbicara di depan kamera. Ia pun menanggapi soal putra sulungnya AHY yang menurutnya kerap diserang dengan kata-kata kejam dan sadis. Menurut SBY, AHY diserang atau dibully itu merupakan cara Tuhan menguji dan menggembleng putranya yang baru masuk ke dunia politik. Lebih lanjut, Presiden keempat RI tersebut juga menanggapi soal serangan yang dialamatkan kepada Partai Demokrat beserta kadernya. SBY pun mengaku sudah mengetahui dari kelompok mana yang kerap menyerang AHY maupun Partai Demokrat itu. Makin prihatin saja tuh Pepo, ngelihat anaknya dihina habis-habisan karena dosanya di masa lalu. Sebelumnya memang diketahui jika nama Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sempat ramai usai dihujat dengan disebut sebagai korban ambisi dinasti Cikeas. Di sisi lain, Ketua Umum Partai Demokrat itu dihujat warganet. Dirinya dikaitkan dengan isu kasus Cikeas. Seorang warganet menyebut AHY sebagai korban dari ambisi orang tua demi dinasti Cikeas. Demokrat memang kerap melekat dengan isu kasus Cikeas. Lawan politiknya menyebut dinasti Cikeas. Kini, AHY yang kerap digadang-gadang sebagai bakal calon presiden 2024 yang potensial itu harus menerima hujatan warganet. Foto AHY yang diedit dengan tulisan obral itu dibagikan oleh akun Twitter @sahabatsaber, sebagaimana dikutip terkini.id pada Selasa 14 Juni 2022. Selain mengunggah foto itu, sang warganet juga menuliskan, "Bukan Gibran," dalam cuitan Twitternya. Lantas saja, cuitan itu menuai banyak perhatian warganet lainnya. Bukan hanya itu, bahkan juga cuitan itu dibanjiri komentar dari warganet lain. Salah satunya ialah warganet dengan nama akun Twitter @machindeduel54. Dirinya menuliskan komentar hujatan untuk pimpinan Partai Demokrat itu. Sang warganet berpendapat bahwa AHY merupakan korban ambisi orang tuanya demi dinasti Cikeas. Ya begitulah mirisnya dinasti Cikeas membangun klannya agar tetap dilestarikan. Bahkan dengan mengorbankan karir militer anaknya sendiri demi ambisi busuknya untuk berkuasa. Padahal jika dilihat, nama AHY akan tetap baik-baik saja jika saja ia tetap menekuni karir politiknya. Tapi ya bagaimana ya sobat, menurut SBY, rencana untuk melenggangkan dinasti Cikeas harus tetap dilestarikan.
tak ayal membela mati-matian klannya dan dinastinya. Bahkan, SBY lagi-lagi mengeluarkan jurus keprihatinannya, seperti yang sudah-sudah. Mungkin ini sudah menjadi trademarknya beliau. Setiap ada isu hinaan yang datang untuk keluarga dan partainya, dia akan prihatin. Selalu berkeluh kesah, entah melalui pidato atau melalui Twitter, dan melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu. Dengan dalih, hinaan itu merupakan cara Tuhan menguji dan menggembleng putranya yang baru masuk ke dunia politik. Adalah sebuah pernyataan yang berlebihan. Bilang saja kalau jangan ganggu anakku tersayang, karena dia adalah penerus generasi Cikeas. Gitu kan Pak maksudnya? Lagian dengan membuat pembelaan semacam itu, akankah rakyat bakal percaya lagi sama Partai Demokrat? Apa bisa nih rakyat kembali percaya setelah dinasti Cikeas dan kader-kader bobroknya ngutil uang rakyat buat banjakan berjamaah? Gimana rakyat mau menerima berbagai modus penipuan kepemimpinanmu yang berujung mangkraknya berbagai proyek dan penghabisan anggaran triliunan? Saya rasa orang sinting lah yang mau percaya bualanmu.